Motobrats Explore Ride, tempatnya ekspor big bike. Halo Brats, balik lagi di Motobrats TV. Gue Gus Ali dan sekarang nih kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Orangnya jauh banget, pada satu kota sih. Dan orangnya seneng naik motor adventure, suka nempokin rokok juga. Dan sekarang di depan kita adalah Bakti Perkasa. Pak, maskernya Pak. Halo guys. Kok jadi begini? Nah jadi Apa kabar Brats? Oh iya sehat. Kita kayak anak panti ya pakai baju Motobrats. Oh iya, kita sama baju Motobrats nih. Nah, mantap. Nah, kebetulan kan ada lo nih. By the way sekarang gua masih nempak-nempakin rokok, tapi bedanya sekarang gua nggak terlalu expose buat ke YouTube. Oh iya. Iya. Kenapa gitu? Karena gua capek Pak. Gua melakukan hal baik tapi masih tetap dihujat sama orang lain. Jadi kayak kalau gue tepok itu kan set, orang bilangnya ini buat konten, terus ada yang bilang lu sengaja lu cari orang-orang yang rokok lu padahal kemana-mana, padahal gue kan lagi jalan ke lokasi. Iya, berarti tujuan lu itu ya untuk memberikan efek positif, bukan lu cuma senang aja gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah, tapi kalau misalnya ya sesekali lah. Tapi lu berarti kedepannya ngupload lagi nggak tentang itu? Mungkin akan sesekali ya, sesekali mungkin gue bakal upload, tapi nggak yang kayak dulu kan ada konten dapat rokok gini. Iya, berarti lu lebih fokus ke tujuannya itu ya, bukan ya tentang nyari viral aja gitu ya. Gua nggak butuh AdSense men. Wih, gue butuh sih. Kan banyak motor nih yang gue ingin kan. Kalau antum kan beda. Berarti emang bukan. Enggak, gue cuma butuh sponsor doang. Oh, saya juga gitu. Anda sponsornya siapa aja nih berarti? Motobrats dong. Oh yoi, Motobrats. Anjir, HP gue keinjek. Jadi ngomongin yang tadi lu sebut juga sih sebenarnya, kan lu bilang lu bukan kepengen ya viral gitu aja, tapi kan lu tuh kepengen tujuan lu tersampaikan. Iya, gue pengen tuh semua orang tuh selalu mengambil hal positif dari mungkin hal-hal yang negatif. Kayak misalkan kemarin mengambil hal positif dari negatif. Iya. Gimana tuh? Misalkan kemarin ada rombongan yang masuk jalur busway terus ditilang. Iya. Ditilang. Rame tuh. Itu kan negatif. Mungkin mereka pikir oh ini macet nih, jadi nekat masuk jalur busway. Tapi ditilang. Itu hal negatif kan? Tapi hal positifnya adalah ketika mereka ditilang, mereka kooperatif. Oh iya. Mereka nggak unboxing motornya, mereka nggak teriak-teriak, mereka nggak yang nantangin polisinya, mereka yang nggak gimana-gimana. Gue respect sama yang kayak gitu-gitu. Jadi lihat ambil hikmah dalam segala sesuatu musibah atau hal-hal negatif lah. Yeah. Kemarin nih lagi ada hal baru, nggak baru banget sih, mungkin udah semingguan setelah video ini diupload. Jadi ada yang ngepost 4 foto, motor ketemu rombongan sepeda. Lu udah lihat mungkin fotonya? Fotonya ini tampilannya gini. Yang lagi nggak ada belakang terus gini ya? Iya, nggak gini sih. Dia memberi jari tengah. Bukan ini, nggak enak kan kalau menunjukkan ke viewers kita. Nah, memberi jari tengah. Iya. Kalau pendapat lu pribadi Bang, tentang yang lagi rame itu menurut lu gimana? Sebenarnya gini, kita ambil sisi stereotipnya dulu ya. Semua orang kalau misalkan udah dalam satu komunitas dan itu rame-rame, pasti mereka bakal lupa diri. Kayak rombongan sepeda gitu kan, yang diacungkan jari tengah sama sang pemotor. Itu kan kesannya kan kayak orang lain kan bilangnya, ngapain sih tuh sepeda udah disiapin jalur sepeda, kok ngapain malah ngambil jalur kanan. Sama kejadiannya kayak misalkan waktu itu lagi ada banyak anak-anak motor metik di Sudirman, rame banget. Terus ada rombongan yang ngelewatin perempatan lampu merah, padahal udah merah tapi tetap terobos. Oh iya, yang lepas story bukan? Iya, waktu itu. Gue lihat tuh. Padahal udah merah tuh, tapi lewatin terus. Sebenarnya semuanya sama. Cuman maksudnya gini, hal baru, euforia baru, dan itu akan menjadi masalah ketika itu sudah terlalu besar. Jadi kayak sepeda, maksudnya di sini gimana ya, antara gua mau menyalahkan atau nggak menyalahkan, sebenarnya balik lagi ke masing-masingnya. Tapi masing-masingnya itu akan terbawa kalau misalkan ada orang lain yang duluan. Jadi kayak misalkan yang depan lewat jalur busway, yang belakang pasti ngikut. Iya. Dia juga lewat jalur busway, gue juga lewat gitu. Cuman masalahnya kan di sini kita nggak bilang kayak itu sepedanya nih gimana sih malah ke jalur kanan. Kita nggak tahu apa yang mereka alamin. Mungkin karena mereka rombongannya banyak,
Jadi kayak misalkan di jalur sepeda tuh kita nggak muat, jadi kita harus di jalur yang untuk mobil dan motor gitu. Tapi kan maksudnya nggak di tengah juga ya, nggak di tengah juga. Ibaratkan kayak lu udah masuk jalur busway, tapi lu jalannya masih pelan. Jadi di belakang udah ada busway-nya nih, nungguin lu. Malah menyulitkan gitu ya. Iya, kayak misalkan masuk jalur busway di perempatan lampu merah, tapi lo mau belok kanan. Sedangkan lampu busway-nya itu hijau, mau lurus. Jadi kan kayak lu udah melanggar peraturan untuk ibaratnya ngambil jalan pintas, tapi lu masih nyusahin orang, gitu loh. Itu yang gua lihat di sepeda itu. Nah, nggak terlepas sama anak-anak motor juga, kejadian di ring 1. Itu kejadian sampai saat ini, itu kental banget kan maksudnya. Sekarang kita bisa nongkrong diomongin. San Mori nongkrong apa segala macam. Gua aja sekarang lewat Monas aja jadi deg-degan. Bawa motor takut kena juga. Karena apa? Karena gue menghargai keputusan pemerintah. Kalau misalkan mereka nggak mau lewat, ya gue berusaha sebaik mungkin untuk menghindari Monas. Biar nanti tuh kalau ada apa-apa gue nggak kena salah gitu. Jadi yang lo maksud juga itu kayak kejadian ring 1 taruhlah. Kita sebagai sesama anak motor. Ya, walaupun kita sekarang nggak bahas sepeda, tapi kita yang sebagai sesama anak motor waktu kasus ring 1, kita pun juga kena jadinya kan. Iya. Kita mau riding juga nggak tenang, disangka yang macam-macam sama masyarakat juga pasti nggak nyaman ngelihat kita riding juga. Iya, pastilah. Kayak viral gitu kan. Apalagi kita kan sekarang udah jadi habit ya, yang namanya San Mori. Tiap hari Minggu itu kita pasti riding dari pagi sampai siang. Itu pasti. Dan itu udah jadi budaya di kita. Belum lagi ditambah night ride. Ditambah night ride lagi. Terus kan jatuhnya gini, anak-anak sepeda nggak menutup kemungkinan dia juga anak-anak motor. Betul. Jadi kayak anak-anak motor yang oh hari ini gua goes deh gitu kan. Terus kena juga mereka nanti. Iya, dan juga kalau misalkan sepeda tuh kayak apa ya? Sepeda terus motor. Jadi kayak misalkan gimana tuh motor? Jadi kayak misalkan motor nih. Dia udah mulai ini mobil. Motor nih, jedak, yang salah motor, pasti yang salahin mobil dong. Nah kita turun lagi ke bawah, ini sepeda, ini motor, paham. Ini sepeda ini, jedak, yang disalahin apa? Motor. Selalu yang kena itu yang lebih gedenya gitu kan? Iya, makin gede rodanya, makin salah. Itu di Jakarta tuh begitu. Gue sempat juga bilang tuh waktu itu di video gue bilang sebenarnya kita kalau mau nyalahin siapa aja bisa salahin. Tapi kalau misalnya di jalan raya, semakin kecil cc-nya itu yang biasanya jadi gini, kayak misalnya gak usah cc, jalan kaki bikin kecelakaan gara-gara nyebrang sembarangan. Gak disalahin, yang disalahin tetap yang pengendara. Iya, yang disalahin tetap pengendara. Sekarang kalau misalkan motor nabrak pengendara, kalau pengendara motor nabrak orang, terus orang yang salah, tapi orang yang meninggal, yang disalahin tetap pengendara motornya. Karena mengalami kecelakaan, terus itu emang salahnya si pejalan kaki, tapi yang salah itu adalah sampai meninggal. Iya. Itu udah jelas yang salah yang nabrak kalau udah sampai mati. Nah, kalau di Indo sih emang yang nabrak yang salah, selalu gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita nabrak, terus ada orang nyebrang sembarangan, terus meninggal, ya itu. Makanya jangan sampai kecelakaan. Ya pengalaman. Apa lu ketawa-ketawa? Kan pengalaman gue juga ada. Tadi tuh gue juga mau nanya ke lu sebenarnya kayak siapa sih sebenarnya kenapa sih pelanggaran ini bisa terjadi? Tapi kayaknya udah kejawab juga sama lu ya. Ya kalau udah kegiatan sehari-hari udah orang kebawa ya kadang bisa kebawa aja gitu. Iya, udah habit ya kan. Solusinya ya peraturan. Ya, peraturannya nggak ngaruh juga. Peraturan sudah ada tetap nggak dipatuhi. Kalau misalkan peraturan itu udah ada, berarti kan kita tinggal ngikutin. Sekarang kalau misalkan peraturan itu dilanggar, nanti si tersangka ini kita harus cari tahu nih masalahnya dia tuh apa dan hal-hal yang harus dihindari itu apa. Jadi ibaratkan gini, kalau misalkan gua ngeliat kayak orang naik motor nggak pakai helm, orang naik motor ngerokok, gue perokok berat, gue satu hari bisa 2 bungkus. Tapi gue nggak pernah sekalipun gue ngerokok di atas motor. Ya kecuali kalau lagi manasin motor di garasi ya, kan gue ngerokoknya di atas motor itu enggak. Tapi kalau lagi berkendara gitu ya, gue ngerokok, gue nggak pernah. Bahkan di bonceng pun gue nggak pernah ngerokok. Temen gue lagi ngerokok di jalan, gue tepak sekenceng-kencengnya palanya. Sampai palanya dari belakang helmnya.
lagi jalan, dia lagi jalan, gue tepok dari belakang sekenceng-kencengnya sampai dia marah sama gue. Ya gue balikin lagi. Ya lu daripada nyelakain gue, mending gue celakain lu sekalian. Gitu. Karena gitu loh, kalau misalkan gue goblok-goblokin orang yang ngerokok di jalan, kalau misalkan teman gue yang udah tahu nih gue tuh orangnya tuh nggak suka orang ngerokok di motor, dia ngelakuin, ya lu sebagai teman gue ya goblok aja gitu. Jadi gue nggak akan pandang bulu, mau ngerokok gue nggak peduli daripada nyelakin orang. Nah sekarang masalahnya adalah gimana caranya kita mengantisipasi atau meminimalisir. Balik lagi, kita harus mulai dari kita sendiri. Tapi maaf gue potong. Kalau menurut lo kan gitu, tapi kalau ngelihat dari kasusnya sepeda ini, berarti dari kasus sepeda ini, apakah sepeda itu melanggar peraturan saat dia masuk ke situ? Ke jalur mobil. Ke jalur mobil. Kan dia udah ada Oh, jalur. jelas. Dia kan udah ada jalur sepeda. Oh, jelas. Tapi Iya. saat dia keluar itu berarti dia melanggar. Iya, lu bayangin aja, lu jalan di Mampang Perapatan nih, lu tiba-tiba lihat busway ada di jalur kita. Oh. Jadi Terus kita kan marah-marah, lu ngapain lu busway masuk jalur kita? Lu kan Iya. udah ada jalur sendiri. berarti sebenarnya kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Peraturan Iya. itu ya harus dipatuhi. Iya. Sekarang gini, pengendara sepeda, kalau misalkan motornya masuk jalur sepeda, dipalangin, marah-marah. Sekarang mereka rame-rame di tengah, biarpun itu kelihatannya subuh, ya. Malah sekarang, gua kasih tahu sama kalian, kalau misalkan subuh, malam, jam 2 pagi, jam 11 malam, itu lebih bahaya dibandingkan lagi jam kerja. Karena lampu merah itu lebih bahaya pada malam hari daripada siang hari. Gue setuju sih itu. Karena orang mikirnya gini, oh udah jam 12 Sepi kok. Sepi kok. Udah jam 12 malam nih. Rawamangun, Cinere, Pondok Indah, Simatupang paling banyak. Pasar Minggu, Iya. Kuningan, Perempatan-perempatan. perempatan-perempatan. Iya. Udah malam nih. Oh, lampu merah nih gue nih. Atau enggak dari hijau, kuning, merah. Oh, merahnya baru 1 detik nih, masih kekejar. Nggak sempat ngerem dong. Kita nggak ada yang tahu, men. Itu lebih bahaya. Sekarang, pesepeda yang masuk ke jalur mobil dan motor, biarpun itu masih subuh, malah itu berbahaya. Orang kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Orang udah kerja, apakah baru pulang subuh, apakah baru berangkat subuh, itu membahayakan. Nanti nyalainnya siapa? Terus kita minta tanggung jawabnya sama siapa? Sepeda itu juga nggak murah. Pokoknya harus kembali ke kesadaran masing-masing. Balik lagi ke kesadaran masing-masing. Intinya gini, kalau kitanya nggak safety, kalau kitanya udah safety tapi orang lainnya masih goblok, sama aja kita bakal kebawa goblok juga. Pesan-pesan dari lu. Pesan lu satu kalimat ya, buat anak-anak motor, sepeda, pokoknya semua yang di bidang hobi, terutama sepeda dan motor ya. Bisa Iya. kan kita bahas kasusnya seperti sepeda dan motor lagi kayak berantem. Iya. Padahal kagak gitu loh, Iya. cuma ke fotonya aja gitu loh. Padahal tuh ini tuh cuman kayak apa? Cuman kayak pelampiasan anak-anak motor Iya. yang ternyata sepeda juga lebih parah loh gitu. Kayak gitu ibaratkan. Ah, lu juga lu gitu Iya. ya. Jadi intinya gitu sih. Kalau misalkan gua bilang sih sebenarnya kayak harusnya hari ini kita ngobrol-ngobrol sama anak sepeda ya. Anak sepeda, tapi beberapa kali gue kontak teman-teman yang Jujur, anak sepeda pada ketika gue posting itu banyak banget teman-teman gue yang pesepeda juga ngomong ke gue, nggak semua pesepeda kayak gitu loh, Bang. Nggak begini itu loh, Bang. Iya, Segala macam iya. gini. Gue pun merasa kayak gitu. Ketika orang ngepost itu, ya nggak semua pengendara motor kayak gitu. jangan langsung dicap jebret, semuanya sama. Iya. Gitu loh. Tapi ketika ada hal yang kayak moge yang menyalahi aturan dan itu membuat nama moge lain itu jelek, gue pasti bakal nyerang. Ini yang kayak gini nih, ini yang kayak gini baru gini nih. Gitu. Ini tuh yang nggak boleh. Kalau kalian cek IG-nya Bakti, sering banget tuh Bakti ngepost kayak kejadian apa dan memberikan pendapatnya. Makanya kita juga ngundang Bakti hari ini karena ingin mendengar pendapatnya langsung nih. Nah, jadi banyak belajar lah kita. Jadi kayak gue baru kepikir tuh yang lo bilang. Apa? Yang hal negatif tuh ambil positifnya. Kayak gimana pun ya pasti ada positifnya gitu kan. Iya pasti. Semua hal negatif itu pasti ada positifnya. Kayak misalkan nih ya, kita ambil kasarnya, gua crash di Cibinong. Itu gua berpikir kok gua akhirnya mengalami crash yang pada dasarnya selama naik motor, gue paling amit-amit gitu ya, gue ngerasain yang namanya patah tulang apa segala macem, sampai motor gue rusak harus benerin ratusan juta. Tapi 100 lebih ya? ratusan lebih. Hancur ya itu ya? Depannya nggak hancur banget sih, cuman kayak body cuma BMW Pak. Iya, saya setuju. Nah, di sini gue ngambil positifnya aja.
gue mikir gimana ya kalau gue pada saat itu nggak crash. Mungkin di depan gue lagi ada truk, remnya blong. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Atau enggak tiba-tiba di depan dari sebelah kiri ada mobil mau masuk jalur langsung ngebut. Terus guanya nggak fokus. Lebih parah lagi. Jadi itu bakal lebih parah lagi. Nah di situ gue selalu berpikir kayak kalau kata bokap gue, ya itu. Kalau misalkan lu dapat musibah, kalau misalkan lu dapat kesedihan atau lu lagi nggak bahagia hari ini, lu harus nikmatin, lu harus ketawa. Rasa sakit itu harus lu nikmatin. Karena syarat untuk menemukan kebahagiaan itu kita harus merasakan sakit dulu. Jadi ketika kita mau turunan, ya kita harus nanjak dulu. Nggak mungkin turunan dulu. Yeah. Kalau Kabayan dulu kan bilang sama temennya, Kabayan kalau lagi nanjak ketawa, hahaha, giliran turun pasti sedih gitu kan. Akhirnya temennya nanya, kenapa sih Kang Kabayan kalau nanjak kok malah ketawa-ketawa, kan capek tahu? Enggak, soalnya saya tahu di ujung sana pasti ada turunan, makanya saya seneng. Jadi gitu, keren banget ya gue. Keren. Gokil. Oke, Brats, jadi ini sedikit ngobrol-ngobrol sama Bakti. Thank you banget nih Bak, udah nyediain waktu sebelum berangkat. Sebenarnya ke- gue masih banyak banget sih unek-uneknya. Jangan. Masih banyak banget Jangan unek-uneknya. dikeluarkan semua. Kita nanti buat video 2 part biar AdSense-nya banyak. Biar dapat 1 unit lagi nanti. Wah. Brats. Oke, Kita giveaway gitu, gue. kalau misalkan kalian ada pertanyaan ataupun kalian ada solusi bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah yang ada di Jakarta, tulis di kolom komentar kalian dan komentar terbaik akan memenangkan 1 unit sepeda motor. Mainan. Mainan. Oke, Bras, jadi itu aja dari kita. Thank you Bakti. Untuk pesan-pesannya dan seperti ini diturunin Pak D. Nah, gitu Pak. Oke, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. We see you in the next video. Thank you Bakti. Ditunggu juga video bersama Bakti nanti. Goodbye.